Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hayyakumullahu wa bayyakum ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abu Islam pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, tepatnya pada tanggal 20 Ramadan 1441 Hijriah. Insyaallah taala akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita pada buku Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Belajar bahasa Arab mudah untuk semuanya. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagi yang memiliki buku Al-Arabiyyatu Baina Yadaik dapat disimak pada wahda yang kedua, pada hiwar yang ketiga, tepatnya pada halaman 32. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjelaskan percakapan yang terjadi antara ayah, ibu, dan anak-anaknya pada kali ini, saya akan membacakan terlebih dahulu. Silakan disimak dengan baik bagaimana intonasi yang terjadi, intonasi dalam percakapan kali ini. Qalatil هذا أذان الفجر. وقال الأب: الله أكبر الله أكبر. أين الأولاد؟ وأجابت الأم: سعد في الحمام يتوضأ. وقال الأب: وأين سعيد؟ وأجابت الأم: سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. قال الأب: وأين سعيدة؟ وأجابت الأم: سعيدة في المصلى تصلي. قال الأب: أين المعطف؟ وأجاب سعد: هذا هو المعطف يا والدي. قال الأب: وأين النظارة؟ وأجاب سعيد: هذه هي النظارة يا والدي. قال الأب: هيا بنا إلى المسجد. وقال سعد وسعيد: هيا بنا. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, perhatikan kita masih dalam pembahasan al-usrah yang disebut dengan keluarga. Al-usrah, percakapan antara atau walidah, ibu, kemudian ab atau walid, ayah, kemudian al-aulad, anak-anak. Ya, anak-anak di sini ada Sa'ad, kemudian ada Sa'id. Ya, percakapan terjadi antara ibu, ayah, ibu, dan anak-anaknya. Pertama kali mengatakan, qalatil Hadza adzanul fajri. Hadza adzanul fajri. Ini adalah adzan subuh. Al-fajr bermakna as-subh. Ya, kata al-fajr itu adalah subuh, as-subhu. Kita boleh menyebut kata as-subhu dan boleh kita menyebut dengan al-fajru. Berbeda dengan as-sabah. Kalau as-sabah pagi, tapi kalau al-fajru as-subhu. Hadza adzanul fajri. Ini adalah adzan subuh. Wa qala al-ab: Allahu akbar Allahu akbar. Ayahnya di sini menjawab ketika dia mendengarkan adzan seorang muadzin di sebuah masjid. Kemudian bertanya, ainal aulad? Aina artinya di mana? Ya, kalau aina di mana? Kalau ila aina, ke mana? Ainal aulad, di mana anak-anak? Kata al-aulad jama' dari kata al-walad. Ya, al-walad. Al-walad artinya anak. Satu. Kalau banyak atau yang disebut dengan jama' adalah al-aulad. Jam'ul walad al-aulad. Al-aulad lebih dari dua.
Di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan mufrad, kemudian ada mutsanna, dan ada jama'. Mufrad tunggal, mutsanna ganda, kemudian jama' lebih dari 2. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah bertanya ainal aulad, di mana anak-anak? Wa ajabatil ibunya menjawab. Wa ajabatil ibunya menjawab, Sa'id fil hammami yatawadda. Sa'id fil hammami yatawadda. Sa'id ada di kamar mandi. Ya, al-hammam adalah kamar mandi. Sa'id fil hammam. Sa'id ada di kamar mandi. Yatawadda'u, sedang berwudu. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa dimanapun Anda berada, perhatikan ada kata fi di dalam kata fil hammam. Fi ini kita artikan di atau di dalam. Fi, di atau di dalam. Kata yang jatuh setelah fi pasti dia harus berharokat kasroh. Ya, setiap kata yang jatuh setelah kata fi maka dia harus berharokat kasroh. Meskipun di dalam berbicara sehari-hari boleh saja kita sukunkan. Seperti kata fil hammami, kita bacanya fil hammam, boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi harokat yang sesungguhnya adalah kasroh. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sa'dun fil hammami. Sa'd ada di kamar mandi. Yatawadda'u, dia sedang berwudu. Nah, ini kita baru dikenalkan dengan kata kerja. Pada bab ini kita sudah mulai dikenalkan dengan kata kerja. Kata kerja di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Kata kerja dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama, madin. Kemudian yang kedua, mudhari'. Kemudian yang ketiga, amr. Ada madin, mudhari', kemudian amr. Kata kerja dalam bahasa Arab hanya dibagi menjadi 3 ini. Madin, kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Aktivitasnya sudah berlalu, sudah berlangsung. Kalau mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan. Ya, sedang dilakukan atau akan dilakukan. Ya, ketika mengatakan Sa'ad fil hammami yatawadda, berarti pekerjaan atau aktivitasnya adalah aktivitas yang sedang dilakukan, yatawadda'u, sedang berwudu. Kalau amr ini adalah perintah. Kata kerja yang mengandung arti perintah. Ya, kita kasih contoh di sini, misalnya tawaddo'a. Ya, kemudian yatawadda'u. Kemudian tawadda'. Tawadda'a, yatawadda'u, tawadda'. Tawadda'a Muhammad. Muhammad telah berwudu. Yatawadda'u Muhammad. Muhammad sedang berwudu. Tawadda' ya Muhammad, berwudulah wahai Muhammad. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, jadi fi'il atau kata kerja di dalam bahasa Arab itu dibagi hanya menjadi 3. Madin, mudhari' dan amr. Lampau,
sedang atau akan, dan perintah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Al-ab, ya, al-ab bertanya, wa aina Sa'id, dan di mana Sa'id? Wa ajabatil ibunya menjawab, Sa'id fil ghurfah yaqra'ul Qur'an. Sa'id fil ghurfati, Sa'id ada di ruangan atau di kamar. Yaqra'ul Qur'an, dia sedang membaca Al-Qur'an. Nah, kita mendapatkan kosakata baru terus. Ya, kita ingatkan kembali dalam pembelajaran bahasa, yang pertama, kunci yang pertama itu adalah memperbanyak kosakata dan mempraktekkan kosakata tersebut dalam sebuah jumlah atau kalimat. Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id di ruangan sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian ayahnya mengatakan, al-ab, wa aina Sa'idah, dan di mana Sa'idah? Wa ajabatil ibu menjawab, Sa'idah fil musalla tusalli. Sa'idah di musalla tusalli, sedang salat. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin menjelaskan, ya, fokus terhadap fi'il mudhari pembahasan kita kali ini. Kalau yatawaddau itu kata gantinya adalah huwa. Tapi kalau kata ganti hiya, maka kita harus merubah ya di sini menjadi ta, sehingga berubah menjadi tatawaddau. Tatawaddau. Ya. Saya kasih contoh lagi. Contohnya taqra'u. Ya, ini kalau kata gantinya hiya. Kalau huwa yaqra'u. Ini kalau kata gantinya huwa. Contoh saya mengatakan Muhammad yaqra'ul Qur'an. Muhammad yaqra'ul Qur'an. Ya, kalau di sini misalnya Fatimah taqra'ul Qur'an. Fatimah taqra'ul Qur'an. Jadi kalau untuk laki-laki kita menggunakan ya, kalau perempuan menggunakan ta. Jadikan seperti ini semua kata kerja dalam fi'il mudhari' tersebut. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Sa'idah fil musalla tusalli. Sa'idah di musalla sedang salat. Kemudian al-ab bertanya, Ainal mi'taf? Di mana jaketnya? Al-mi'taf, jaket. Di mana jaketnya? Sa'ad menjawab, wa ajaba Sa'ad, hadza huwal mi'tafu ya walidi. Hadza huwal mi'tafu. Ini dia jaketnya. Ya walidi, wahai ayahku. Ingat, huwa tidak hanya digunakan untuk orang kedua, melainkan juga bisa digunakan untuk benda. Ya, saya mengatakan al-qalamu huwa 'alal maktabi. Pena dia ada di atas meja. Dan saya juga boleh mengatakan Muhammad huwa fil ghurfah. Muhammad dia di dalam kamar. Jadi huwa atau kata ganti tersebut, dhamir, bisa digunakan untuk orang dan bisa digunakan untuk benda. Hadza huwal mi'tafu. Ini dia jaketnya. Ya walidi, wahai ayahku. Kemudian qala al-ab, ayahnya berkata, wa aina an-nadharatu? Dan di mana kacamatanya? Nadharah, kacamata. Kemudian Sa'id menjawab, hadhihi hiyan nadharatu ya walidi. Ini dia kacamatanya, wahai ayahku. Ya, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, ketika yang ditunjuk itu adalah benda muzakkar atau laki-laki, maka kita menggunakan kata hadza huwa. Hadza huwa. Tapi kalau muannas atau perempuan, hadhihi hiya.
cara mudah untuk membedakan mudzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan, ya, paling banyak adalah adanya tak marbutoh dan tidak adanya tak marbutoh tersebut. Tak marbutoh sebagaimana yang pernah kita jelaskan, ya, tak yang seperti ini modelnya atau seperti ini. Biasanya benda yang tidak ada tak marbutohnya, dia itu adalah mudzakkar. Meskipun tidak semuanya, tetapi 99% seperti itu. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kemudian kita lanjutkan lagi. Qala Sa'id. Sa'id qala al-ab. Sudah tadi. Qala al-ab. Qala Sa'id sudah. Al-ab. Qala al-ab. Ayahnya mengatakan, hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Ini ungkapan ketika kita ingin mengajak seseorang. Hayya bina. Ayo. Hayya bina ilal masjidi. Ayo kita ke masjid. Ila itu sama dengan fi. Setiap kata yang jatuh setelah kata ila, maka harus kita kasrohkan ilal masjidi. Meskipun di dalam berbicara sehari-hari, boleh saja kita sukunkan ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Mari kita ke masjid. Hayya bina. Ya, ajakan melakukan sesuatu atau pergi ke tempat tertentu. Kemudian Sa'dun wa Sa'id, putra-putranya menjawab hayya bina. Ayo, mari, menjawab ajakan ayahnya tersebut. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semakin menarik. Kunci dalam belajar bahasa Arab sebelum kita mempelajari kaidah-kaidah dalam bahasa tersebut adalah memperbanyak kosakata. Saya ulang-ulang seperti ini terus agar seluruh pemirsa dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada memperbanyak kosakata-kosakatanya. Setiap halaman, setiap pembelajaran kita akan mendapatkan kosakata baru, dan ingat, ketahui kosakata tersebut dalam sebuah jumlah, bukan dihafalkan kata per kata. Ya, saya selalu ulangi seperti ini agar metode pembelajaran kita benar. Tidak kita hafalkan ya tawadda'u berwudu, al-masjidu masjid, ila, ke, fi, di, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Melainkan ketika kita menjumpai kosakata baru seperti kata al-masjid, ya, maka kita jadikan kata tersebut dalam sebuah kalimat, atau bahasa Arabnya disebut dengan jumlah. Muhammad yusalli fil masjid. Muhammad sedang sholat di masjid. Kita menjumpai kata baru hayya bina, jadikan dalam sebuah jumlah. Hayya bina ilal bait. Ayo kita ke rumah. Ya. Contoh lagi, tadi kita menjumpai kosakata baru, ya, kata kerja yaqra'u. Nah, jadikan contoh anak kita, misalnya Islam yaqra'ul Quran. Islam sedang membaca Al-Quran, dan seterusnya. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semakin menarik. Pembelajaran bahasa adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan. Ya, pembelajaran bahasa adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan apabila kita mempelajarinya sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di 10 terakhir dalam bulan Ramadan ini, saya mengingatkan kepada seluruh pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada untuk memperbanyak ibadah dan memperbanyak amal salih, ya, terutama di waktu-waktu malamnya. Perbanyak hidupkan malam-malam tersebut, karena salah satu malam yang ada pada 10 terakhir ini insya Allah adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita dan taufiknya dapat menjumpai malam tersebut, dan kita sedang dalam keadaan beribadah, beramal salih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal tersebut menjadi pemberat amal kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Akhukum fillah, Abu Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.